Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa dalam pertemuan ketiga kita dalam minggu ini. Di dalam pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai beberapa pilihan dalam melakukan organisasi bisnis yang ada dalam bab 4 Business Foundation A Changing World, buku Farrell. Adapun tujuan pembelajaran kita yang poin pertama adalah mendefinisikan dan membahas keuntungan dan juga kelemahan dari kepemilikan perorangan sebagai bagian dari bentuk kepemilikan dalam organisasi. Kemudian poin 2 mengidentifikasi dua tipe partnership dan mengevaluasi keunggulan dan kelemahannya dalam bentuk partnership organisasi dan mendeskripsikan beberapa bentuk corporate dalam organisasi serta keuntungan dan juga kelemahannya. Nah, dalam tabel 4.1 ini ada beberapa bentuk dari kepemilikan bisnis yang strukturnya dibagi menjadi 5 struktur sesuai dengan buku Business Foundation. Yang pertama adalah sole proprietorship ataupun kepemilikan perseorangan, di mana karakteristiknya ini sudah ada pembahasan juga, ada ownership, taxation, liability, dan use, di mana ownership ini siapa yang punya perusahaannya. Kemudian taxation bagaimana pembagian untuk perpajakannya, kemudian kewajiban-kewajiban apa harus dilakukan, dan bagaimana mereka detail gitu ya cara operasionalnya. Nah, struktur yang pertama disebut kepemilikan perseorangan, bahasa Inggrisnya sole proprietorship. Pemiliknya adalah satu orang. Kemudian dalam taxation akan dibebankan individual tax. Jadi perpajakannya itu hanya untuk individu yang memiliki bisnis tersebut. Kemudian bagaimana dengan kewajibannya? Disebut sebagai unlimited atau kewajiban yang tidak terbatas. Artinya unlimited di sini kalau suatu waktu nanti terjadi kerugian gitu ya, dia harus ikut bertanggung jawab dalam setiap dengan menggunakan investasi dan kepemilikannya untuk bertanggung jawab menutup kerugian tersebut. Kemudian bagaimana operasionalnya? Di sini dimiliki oleh individual yang seorang individual, kemudian mudah untuk dilakukan karena dia tidak harus bekerja sama dengan orang lain, kemudian yang dia membuat peraturan, kemudian dia akan melakukan operasional dan pengelolaannya seorang diri, gitu ya. Jadi kalaupun nanti terjadi sesuatu ya dia yang bertanggung jawab sepenuhnya. Kemudian struktur yang kedua disebut kemitraan atau partnership, di mana pemiliknya di sini adalah 2 atau lebih dari 2 orang. Dan bagaimana taxation-nya? Taxation-nya di sini adalah individual owners income tax, jadi pendapatan dari pemilik individunya, itu yang bekerja sama sebagai mitra. Kemudian kewajibannya seperti apa? Limited gitu ya, di mana nanti mereka akan memiliki kewajiban sesuai dengan jumlah yang mereka investasikan di situ. Jadi misalnya mitra pertama berkontribusi 100 juta, mitra kedua berkontribusi 50 juta, maka kalau terjadi kerugian ya mereka sesuai dengan berapa yang mereka kontribusikan atau sesuai dengan kesepakatan. Kemudian bagaimana penggunaannya? Ini adalah cara yang paling mudah bagi dua individu untuk melakukan bisnis karena faktor resikonya dibagi dua. Kemudian juga mereka tidak sendiri, jadi ada teman untuk berdiskusi, gitu ya. Ada plus and minusnya juga sebenarnya dalam bisnis kemitraan. Kemudian corporation, siapa pemilik dari corporation di sini adalah beberapa jumlah pemilik dan juga shareholders yang ada dalam perusahaan, termasuk orang yang bekerja di situ, dia menanamkan saham di perusahaan. Bagaimana bentuk taxation-nya? Disebutkan dalam taxation corporation, dia mengaplikasikan double tax, artinya perusahaan sendiri akan membayar pajak, tetapi shareholders-nya juga akan membayar pajak individual melalui potongan-potongan bonus ataupun gaji. Ya. Kemudian bagaimana kewajibannya disebut limited, jadi setiap adanya kontribusi, sejumlah kontribusi yang diberikan oleh stakeholders, mereka akan tidak dibebankan kerugian itu pada individu, tapi kerugian perusahaan sesuai dengan kontribusi dari shareholders tadi. Bagaimana cara operasionalnya? Maka harus ada suatu legal yang mengatur mengenai shareholders dan juga stockholders. Kemudian disebut S corporation, ya. Saya merasa bahwa di Indonesia kita kurang ya mengenal S corporation.
tapi S corporation-nya juga cukup banyak digunakan di Amerika karena memang ada aturan yang mengacu berkaitan dengan S corporation. S corporation pemiliknya adalah shareholders, lebih dari 100 shareholders. Kemudian tax-nya itu dibebankan pada kemitraan, kemudian kewajibannya adalah limited, ya sama seperti yang corporation. Kemudian ada suatu keunggulan di sini dalam hal tax gitu ya, yang terbatas pada beberapa jumlah shareholders tertentu. Sedangkan yang terakhir adalah limited liability company, di mana jumlah yang menjadi ownernya adalah hanya sejumlah beberapa shareholder saja, dan mereka membuka kesempatan buat banyak orang untuk bisa secara terbuka berkontribusi pada perusahaan. Kemudian taksnya dibebankan pada partnership-nya, lalu kewajibannya adalah terbatas, dan di sini untuk mengurangi resiko jika terjadi sesuatu, mereka bisa membebani resiko itu pada secara bersama-sama. Lead liability company ini juga termasuk contohnya di Indonesia seperti PT Jarum dan seterusnya, itu adalah perusahaan perseroan terbatas. Yang berikutnya kita akan mencoba mengeksplorasi dan membahas salah satu dari beberapa struktur yang tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, disebut sebagai kepemilikan perorangan. Kepemilikan perorangan di sini termasuk salah satu yang cukup common, bisnis organisasi yang cukup common, yang cukup banyak ya dilakukan di Amerika Serikat, dengan biasanya pekerja kurang dari 50 orang, jadi seperti UKM, ya. Kemudian biasanya ada sekitar sepertiga gitu ya dari penduduk sendiri yang melakukan bisnis per orang. Kita akan membahas selanjutnya mengenai keunggulan dari bisnis perseorangan ini. Pertama, mudah ya, dan juga pembentukan bisnisnya itu juga lebih mudah. Jadi tidak ada aturan yang sangat ketat ketika kita mulai melakukan bisnis perorangan karena jumlah pekerja juga tidak banyak gitu ya. Jadi kita lebih mudah untuk melakukan pengaturan. Kemudian secrecy artinya semua rahasia perusahaan itu dipegang oleh Anda juga yang menjalankan operasinya, sehingga tidak mudah untuk bocor karena orang yang dengan perusahaan besar mengetahui rahasia akan lebih berisiko untuk menyebarkan rahasia-rahasia perusahaan. Kemudian distribusi dan penggunaan profit itu juga sepenuhnya lebih fleksibel, dikontrol oleh pemilik perusahaan, dan dia bisa menggunakan profit itu untuk tujuan pribadinya ataupun untuk mengembangkan bisnisnya, mana yang harus dia kembangkan di bagian apa, kemudian difokuskan untuk hal apa, dan seterusnya, semuanya yang mengontrol dia. Kemudian dalam regulasi pemerintah, tentu saja dia harus mendaftarkan dirinya, gitu ya. Tapi karena jumlah karyawannya sedikit dan biasanya pemerintah juga lebih fokus pada pengelolaan perusahaan yang sudah mengeluarkan stok, gitu ya, atau saham. Jadi untuk kepemilikan perorangan ini jauh lebih fleksibel. Yang penting dia selalu mengikuti beberapa regulasi terkait dengan misalnya penggunaan tenaga kerja, proteksi terhadap tenaga kerja, dan seterusnya. Kemudian taxation di sini pembebanannya pada individual income, dan di sini tidak ada penerapan double taxation. Jadi perpajakannya hanya diambil dari individual income-nya saja. Kemudian ya mudah ya dalam melakukan closing untuk bisnis, dia tidak harus banyak mempertanggungjawabkan kepada orang lain karena memang sepenuhnya pemilik perorangan ini difokuskan pada bagaimana keputusan individu, tidak harus melibatkan partner-partner. Lalu kelemahan dari perusahaan perseorangan di sini adalah tidak terbatasnya kewajiban. Artinya kalau misalnya dia mengalami kerugian, tidak ada yang bisa bertanggung jawab bersama dengan dia, sehingga dia mungkin harus menjual barangnya, gitu ya, kepemilikannya, hartanya, untuk juga itu untuk menutupi kerugian. Jadi sepenuhnya dia harus bertanggung jawab. Kemudian kurangnya jumlah dukungan keuangan,
karena semuanya sumbernya hanya dari satu orang. Kemudian terbatasnya skills ya, karena skills dari satu orang tidak selalu dia punya keunggulan dalam segala bidang, sehingga mungkin dia punya keterbatasan baik dalam hal operasional, mungkin dalam pengelolaan sumber daya manusia kurang baik ya. Kemudian kurangnya kontinuitas. Beberapa bisnis tidak selalu sukses dan bisa berkembang menjadi corporation. Nah, sehingga beberapa bisnis yang mungkin tidak bisa survive, dia harus menutup bisnisnya. Dan kurangnya tenaga kerja yang qualified karena punya keterbatasan dalam hal pemberian gaji, sehingga mungkin orang yang memiliki kualifikasi yang baik tidak akan memilih bekerja di perusahaan perorangan. Dan juga taxation. Taxation di sini salah satu kelemahannya karena dibebankannya pada individu itu sendiri. Berikutnya kita mencoba membahas lebih dalam lagi partnership. Partnership di sini adalah bentuk organisasi bisnis yang didefinisikan sebagai Uniform Partnership Act ataupun suatu asosiasi di mana dua atau lebih dari dua orang mereka menjadi co-owners, pemilik yang saling bekerja sama untuk mendapatkan profit bisnis. Cukup jarang yang menggunakan partnership, tetapi dalam hal cakupan lebih besar daripada sole proprietorship atau pemilik perorangan, tapi lebih kecil daripada corporation atau perusahaan. Ada beberapa tipe kemitraan yang kita bisa lihat di depan. Tipe kemitraan pertama disebut sebagai kemitraan umum atau general, kemudian kemitraan terbatas atau limited. Kemitraan general di sini artinya mereka sepenuhnya melakukan sharing, baik itu dalam pengelolaan bisnis maupun dalam bagaimana mereka melihat kewajiban dalam bisnis. Jadi misalnya dalam pengelolaan ada pembagian yang jelas. Kemudian dalam hal kewajiban ketika terjadi kerugian, kedua-duanya akan menanggung kerugian tersebut. Sedangkan yang kedua disebut limited partnership, di mana ada salah satu partner yang mereka memiliki kewajiban yang lebih, ya, dan memiliki kewajiban yang unlimited, dan yang lainnya yang bersifat limited, kewajiban yang lebih terbatas. Hal itu dikarenakan karena salah satu partner memiliki investasi yang lebih besar dibandingkan partner yang lainnya. Dan dalam kemitraan yang terbatas di sini, investasi resikonya biasanya ada yang satunya memiliki kerugian yang lebih besar, kemudian yang satunya memiliki kerugian yang lebih kecil, tergantung berapa investasi awal yang mereka serahkan atau berikan dalam bisnis tersebut. Begitu juga dalam pengelolaan, ya biasanya tidak selalu salah satu pihak itu berpartisipasi dalam pengelolaan manajemen, tapi hanya sharing profit saja, seperti itu. Nah, di dalam limited partnership dikenal juga Master Limited Partnership atau MLP, di mana kemitraan yang terbatas di sini masuk dalam saham, ya, pertukaran saham. Di dalam kemitraan ada yang disebut sebagai Articles of Partnership. Jadi Articles of Partnership di sini memuat semua aturan-aturan hukum atau aturan legal yang menyusun bagaimana mereka akan melakukan pengelolaan, kesepakatan, dan hal-hal yang diperbolehkan dan tidak di antara mitra. Beberapa keuntungan dari melakukan kemitraan adalah pertama ease of organization, bicara mengenai adanya pembuatan dari kemitraan ini tidak sesulit gitu ya ketika Anda membuat korporasi, walaupun mereka juga harus tetap mendaftarkan perusahaan mereka ke negara, tetapi mereka hanya tergantung sepenuhnya pada yang disebut sebagai Article of Partnership. Kemudian kedua adalah ketersediaan modal dan juga kredit. Itu akan lebih mudah karena ada orang yang juga memiliki funding sehingga akhirnya bisa meningkatkan kapasitas perusahaan. Kemudian kombinasi pengetahuan dan skill gitu ya. Mereka bisa saling membagi job atau membagi pekerjaan, siapa akan mengelola khusus SDM-nya, pemasaran, produksi gitu ya, sehingga akan lebih banyak skill yang ada dalam perusahaan. Kemudian dalam pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan lebih cepat karena bisa ada masukan-masukan, ada diskusi yang dilakukan, ada kerjasama yang dilakukan sehingga memudahkan mereka dalam mengambil keputusan. Kemudian dalam hal kontrol terhadap perusahaan harus sepenuhnya mengikuti
apa yang disusun oleh negara, tetapi seperti yang disampaikan tadi, mereka harus selalu melihat pada kerjasama dan kesepakatan yang mereka lakukan dalam Article of Partnership. Yang berikutnya adalah beberapa kelemahan dari kemitraan, ya. Dalam kemitraan, kelemahannya yang pertama adalah unlimited liability, jadi hampir sama seperti perusahaan perorangan, di mana kewajiban akhirnya mereka memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Artinya kalau misalnya terjadi kerugian, kemudian pemberian modal, mereka juga harus terlibat sepenuhnya. Kemudian tanggung jawab bisnis memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena harus berkomitmen gitu ya, dan harus memiliki kontrak untuk menyetujui dan harus dapat persetujuan dari pihak lain juga sebagai mitranya. Jadi tanggung jawabnya tidak bertanggung jawab pada diri sendiri tapi juga pada mitranya. Kemudian partnership akan dilihat dari berapa lama gitu ya mereka bisa bertahan, karena tentu saja biasanya kepentingan orang kan berbeda-beda dalam partnership, sehingga kita harus memastikan bahwa kita harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan juga, dan tentu saja memiliki hubungan yang baik itu penting sekali. Kemudian distribusi dari laba kita juga harus atas kesepakatan, jadi tidak bisa sepenuhnya semua laba akan diambil oleh salah satu saja dari mitra yang ada. Kemudian tetap mengalami yang disebut sebagai limited source of fund gitu ya, di mana pendanaan juga walaupun sudah dibagi menjadi 2 gitu ya, tapi yang sepenuhnya berapa dana yang diberikan akan tergantung pada kekayaan dari partner ini. Di dalam penerapan kemitraan dalam hal perpajakan dikenal sebagai quasi taxable organization, di mana di sini kemitraan tidak harus membayar pajak dalam kemitraannya kepada pemerintah, tetapi mereka harus melakukan yang disebut sebagai pembayaran secara individu, jadi tergantung pendapatan individunya. Selama mereka melaporkan informasi mengenai berapa keuntungan yang mereka dapatkan dalam kemitraannya, kemudian mendistribusiannya seperti apa dalam pembagian profit pada partner. Ya, jadi teksnya itu ditanggung oleh teks individu, tetapi harus ada pelaporan. Itu disebut sebagai quasi taxable organization. Yang berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai korporasi, di mana sesuai dengan definisinya korporasi di sini diciptakan oleh negara, merupakan suatu entitas yang bersifat legal, di mana aset dan kewajibannya dipisahkan dari pemiliknya. Di dalam korporasi memiliki banyak sekali hak, kewajiban, dan juga kuasa dari seseorang untuk bisa memiliki dan melakukan transfer properti atau kepemilikan. Kemudian mereka juga bisa melakukan kontrak, bisa menuntut atau dituntut dalam pengadilan. Perusahaan biasanya dimiliki oleh beberapa individu ataupun organisasi yang memiliki saham dalam bisnis, contohnya stok gitu ya. Stok di sini biasanya diserahkan oleh shareholders atau disebut sebagai stockholders juga, di mana stockholders di sini bisa melakukan pembelian, penjualan, pemberian, dan juga penerimaan hadiah gitu ya, dan juga mendapatkan hak untuk menerima saham-sahamnya. Kemudian ada yang disebut sebagai dividen. Dividen di sini adalah suatu laba yang didistribusikan dalam bentuk cash payment atau pembayaran secara cash kepada para stockholder. Ada beberapa cara untuk menciptakan corporation atau perusahaan. Yang pertama, individu yang menciptakan perusahaan disebut sebagai incorporators. Mereka adalah individu yang menyepakati untuk membuat perusahaan. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, untuk membuat sebuah perusahaan paling tidak harus memiliki 3 incorporators. Di beberapa negara bagian pula, ada beberapa spesifik prosedur yang harus dilakukan oleh corporation yang disebut sebagai chartering the corporation. Ada pula dokumen legal yang harus ada dalam perusahaan yang disebut sebagai Articles of Incorporation, di mana dalam Article of Incorporation di dalamnya ada informasi dasar mengenai bisnis tersebut dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tujuan organisasi, kemudian siapa yang akan menjadi common stock, preferred stock, voting dan non-voting, kemudian
berapa lama korporasi itu akan ada, dan ada beberapa korporasi juga yang menyebutkan akan seterusnya, gitu ya. Lalu siapa saja initial board director-nya, termasuk nama-nama dari incorporators-nya. Pemilik perusahaan akan dibentuk oleh hukum dan kemudian akan memilih beberapa direktur untuk melakukan managing Berikut ini terhadap adalah perusahaan. beberapa tipe corporation. Yang pertama, domestic corporation adalah suatu corporation yang melakukan bisnisnya di suatu negara bagian di mana mereka mendapatkan izin. Kemudian kedua, foreign corporation adalah jenis corporation di mana mereka melakukan bisnisnya di luar negara bagian di mana mereka mendapatkan izin. Sedangkan yang terakhir, alien corporation di mana mereka melakukan bisnis di luar negara di mana mereka berasal ataupun di mana para individu yang membuat perusahaan atau disebut sebagai incorporated berasal. Lebih jauh lagi, tipe lain dari corporation adalah private corporation, di mana dalam private corporation pemiliknya adalah satu orang atau beberapa orang yang memiliki hubungan dekat terlibat dalam pengelolaan bisnis, misalnya relasi ataupun keluarga dari business owner. Kemudian saham di sini tidak diperjualbelikan secara publik dan mereka tidak membuka informasi finansial mereka secara umum atau secara publik. Namun ketika mereka mau untuk mengembangkan usaha mereka ke publik, mereka bisa melakukannya melalui initial public offering atau IPO. Berikut adalah contoh perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat, di mana mereka adalah jenis private companies, ada Cargill, Koch Industries, Deloitte, Mars, Bechtel, Ernst Young, dan seterusnya. Perusahaan privat yang mencoba untuk menjual stoknya untuk pertama kali akan menggunakan initial public offering, ya, ketika mereka ingin mencoba menjual dan mengembangkan dirinya menjadi perusahaan publik, ya, dengan menjual saham mereka yang diperdagangkan di pasar. Nah, yang berikutnya kita akan menjelaskan lebih dalam mengenai public corporation. Public corporation di sini adalah perusahaan yang menjualkan stoknya kemanapun untuk diperbolehkan melakukan pembelian, penjual, ataupun memperdagangkan stok-stok mereka. Public corporation akhirnya bisa menjadi private corporation ketika itu stok tersebut dijual dan tidak lagi dijual secara publik. Ada dua jenis public corporation disebut sebagai quasi-public and non-profit. Dalam quasi-public corporation, perusahaan dimiliki dan dioperasikan oleh negara atau federal ataupun Pemda, pemerintah daerah. Ya, mereka menyediakan layanan lebih menjadi fokus mereka daripada mendapatkan profit. Dan mereka walaupun milik perusahaan pemerintah, gitu ya, tidak sepenuhnya mereka istilahnya terdiri dari entitas pemerintah. Sebagai contoh dari quasi-public corporation adalah Habitat for Humanity. Di sini adalah non-profit yang membangun rumah-rumah yang layak oleh para sukarelawan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan. Habitat for Humanity tidak hanya ada di Amerika tapi juga di beberapa negara termasuk di Indonesia yang membantu ketersediaan rumah untuk membangun rumah yang pada waktu gempa sekitar tahun 2006, ya, untuk memperbaiki rumah-rumah para korban gempa. Yang berikutnya adalah non-profit corporation. Di sini adalah perusahaan yang fokus dalam menyediakan layanan daripada untuk mendapatkan profit, tetapi tidak dimiliki oleh entitas perusahaan pemerintah. Kita akan membahas elemen-elemen dalam perusahaan. Adapun corporation terdiri dari beberapa susunan direktur. Yang pertama, karakteristik dari susunan direktur tersebut adalah mereka dipilih oleh para pemegang saham, ya, para stockholders. Mereka akan membantu menyusunkan tujuan-tujuan bagi perusahaan dan memastikan bahwa tujuan itu memenuhi target-target, baik itu dalam target scheduling ataupun target pencapaiannya lebih baik, misalnya peningkatan market share. Dan mereka akan memiliki beberapa bawahan yang disebut sebagai officer dan menggaji para officer tersebut. Di dalam board of directors,
ada dua tipe, yang pertama outside directors dan yang kedua inside directors. Outside directors di sini adalah directors yang tidak berafiliasi langsung dengan perusahaan, contohnya seperti para pengacara, bankers, atau eksekutif dari luar perusahaan sendiri maupun para profesor yang diperbantukan untuk bisa membantu pembuatan strategi yang baik ataupun mengenali pasar. Kemudian inside director di sini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Ya, mereka yang membantu dalam memonitoring informasi dan mengatur pengelolaan bisnis. Yang berikutnya kita akan bicara mengenai preferensi stok dan juga common stock, di mana dua hal ini merupakan bagian dari stock ownership atau kepemilikan stok di dalam korporasi. Yang pertama disebut sebagai preferred stock, di mana mereka tidak memiliki hak untuk memberikan vote ataupun memberikan pengajuan saran ataupun kebijakan terkait bagaimana cara menjalankan perusahaan, tetapi mereka mendapatkan preferensi dari saham. Jadi mereka sudah memiliki penetapan dari awal berapa profit yang harus didapatkan, dividen yang harus didapatkan, tetapi tidak harus tergantung pada profit yang didapatkan oleh perusahaan. Itu adalah preferred stock. Kemudian yang kedua adalah common stock, di mana mereka memiliki hak untuk memberikan voting terkait dengan kebijakan perusahaan, kemudian memberikan voting juga untuk board of director, tetapi mereka tidak mendapatkan preferensi dalam hal mendapatkan dividen. Dividen akan didapatkan hanya ketika perusahaan mendapatkan profit. Jadi itu bedanya. Keuntungan dari korporasi, pertama limited liability, di mana kepemilikan personal atau individu perusahaan, pemilik perusahaan, dan kepemilikan aset-aset perusahaan itu dipisahkan, sehingga kalau terjadi sesuatu itu tidak akan akhirnya membawa risiko pada kepemilikan individu. Kemudian kemudahan dalam melakukan transfer ownership, artinya kalau misalnya suatu hari direkturnya mengalami sakit dan seterusnya, bisa diteruskan oleh direktur lainnya ataupun bisa mengangkat direktur baru. Kemudian perpetual life, artinya dalam hal jangka hidup, corporation ini memiliki jangka hidup yang jauh lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan jenis lainnya. Kemudian ada sumber-sumber pendanaan eksternal yang memungkinkan melalui stok tadi, dan kemungkinan expansion yang lebih baik karena lebih banyak funding dan juga banyak orang berkontribusi untuk bisa memperlancar sustainability dari perusahaan. Kelemahan dari corporation itu sendiri adalah yang pertama double taxation. Artinya perusahaan harus membayar pajak. Kemudian seorang yang bekerja di perusahaan juga harus membayar pajak secara individu. Jadi ada dua penerapan pajak di situ. Kemudian yang kedua adalah membentuk korporasi harus benar-benar menyesuaikan pada regulasi yang ketat yang berasal dari pemerintah. Lalu yang ketiga adalah mudahnya untuk informasi atau rahasia perusahaan itu terbocorkan gitu ya, mungkin karena salah satu karyawan tidak suka ataupun karena ada sesuatu yang tidak baik, sehingga informasi mudah dibocorkan. Kemudian yang terakhir adalah adanya pemisahan antara karyawan dengan pemilik gitu ya, di mana mereka memiliki jabatan atau posisi yang berbeda-beda dalam corporation. Tipe-tipe ownership lainnya yang disebut sebagai joint venture di sini adalah suatu partnership yang dibangun karena adanya proyek yang spesifik dan jangka waktu yang sangat terbatas. Cara mengontrol dalam joint ventures cenderung equal di antara satu partner dengan partner lainnya, kemudian pengambilan keputusan juga bersama-sama dengan partner. Itu memiliki hak yang sama pula. Biasanya joint venture cukup populer dalam suatu situasi yang memiliki investasi yang luas dan besar, ya. Kemudian setelah beberapa jangka waktu mereka akan membubarkan diri. Dalam S corporation, di sini adalah bentuk kepemilikan bisnis di mana perpajakan ada di dalam partnership yang dipersetujui oleh pemilik perusahaan. Jadi tidak ada double taxation di sini, sedangkan semuanya akan masuk dalam net profit dari ownernya itu sendiri. Dan untuk perpajakan sendiri ditanggung oleh perusahaan. Di dalam limited liability companies atau LLC, bentuk kepemilikan menyediakan
suatu kewajiban yang bersifat terbatas dan memiliki sistem perbajakan seperti ada pada partnership atau kemitraan, tetapi memiliki beberapa batasan dalam regulasi members yang ada di dalam perusahaan ini. Kemudian yang terakhir adalah kooperatif atau juga koperasi. Di sini adalah organisasi yang terdiri dari beberapa individu atau bisnis-bisnis kecil yang saling mengikat satu sama lain untuk mendapatkan manfaat dalam organisasi yang jauh lebih besar. Baik, demikian materi dari bab 4. Saya mempersilakan jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikannya melalui MS Team. Terima kasih.